علينا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tuntunan salat berjamaah. Saya sampaikan hadis-hadis yang belum tercantum di dalam HPT, karena di dalam HPT memang singkat masalah pokok saja. Nah, ini sudah ke prakteknya. Yang pertama, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Ini sudah tuntunan Rasulullah, kita ikut, kita ittiba. Dari Abi Mas'ud Nu'man radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma, yang menjadi imam atas suatu kaum adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya li kitabillah, terhadap Al-Quran, kitab Allah. Fa in kanu fil qiraah sawaan, jika dalam bacaan sama-sama bagusnya, maka fa a'lamuhum bis sunnah, yang lebih faham tentang as-sunnah. Sunnah ini sifatnya sangat umum, ilmu agama lah, yang bagaimana cara salat berjamaah, dalil-dalilnya, dia lebih paham. Nah, diurutannya demikian. Yang pertama sebetulnya masih ada dibagi juga, yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Ketika bacaan bagus yang sama, sebelum ke as-sunnah, di riwayat lain adalah aktsaruhum, dia yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Itu di hadis bawahnya itu. Jadi di hadis bawahnya, yang anak masih usia 6 atau 7 tahun waktu itu sudah menjadi imam, padahal waktu itu usiaku baru 6 atau 7 tahun, yaitu Amr bin Salamah. Nah, maka hadis 1 dan 2 ini dikompromikan. Di paling bagus bacaannya sama-sama bagus, maka kalau hafalannya Quran lebih banyak, nah yang hafalan Quran lebih banyak. Nah, jika itu sama, maka baru berikutnya yang paling faham tentang as-sunnah, hukum agama lah, hukum agama yang paling faham tentang masalah hukum. Fa in kanu fi sunnah sawaan, jika dalam masalah sunnah juga sama, maka fa aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrah. Sekarang kita sudah tidak ada hijrah, maka para ulama menegaskan yang paling dulu tinggal di tempat itu. Kita mungkin ada pendatang, maka yang paling dulu di situ siapa? Nah, jika sama-sama mukim, dia mukim asli orang situ. Nah, biasanya begitu yang mukim. Maka berikutnya ketika sama-sama mukim, dia asli orang situ, nah, baru fa'aqdamuhum silman. Nah, yang paling dulu masuk Islam. Sama-sama Islam sejak lahir, masih ada urutannya ternyata. Maka baru yang terakhir fa'aqdamuhum sinan, nah, yang paling tua. Yang tua itu pilihan paling akhir. Kalau di kita kampung yang tua dulu bacaannya tidak jelas. Ini kebalik, usia itu paling akhir untuk dipilih menjadi imam. Nah, tapi ya di kampung rata-rata begitu, karena memang kebiasaan. Nah, maka ketika kita kembali kepada as-sunnah, yang paling utama adalah yang paling bagus bacaannya, paling bagus sama paling banyak hafalannya sama, baru yang paling paham tentang as-sunnah sama siapa yang paling dulu di tempat itu, sama-sama mukim di situ, maka yang paling tua, baru yang paling tua itu terakhir. Nah, urutannya begitu. Berikut
Di sini tadi sudah saya singgung, tidak perlu saya baca nggih. Prinsipnya tadi ada anak yang baru usia 6 atau 7 tahun karena hafalan Qurannya paling banyak, nah dia yang disuruh menjadi imam. Riwayat Imam Bukhari nomor sekian. Mengatur shaf. Kewajiban imam salah satunya adalah mengatur shaf. Yang ini kadang masih banyak imam yang kurang paham ya, karena mungkin belum pernah membaca hadis-hadis tentang menjadi imam. Saya kemarin sekitar sebulan yang lalu itu kebetulan pas tidak khutbah nganter beli buku, kemudian istri saya beli buku, saya sholat Jumat di Masjid Syuhada. Wah, ternyata juga imamnya kurang paham, bacaannya bagus tapi tidak paham bagaimana menjadi imam. Begitu iqamah selesai, dia karena sudah di tempat imam langsung takbir, ini langsung takbir. Padahal jemaah masih belum teratur sama sekali, masih ada yang merapatkan shaf, masih ada yang pokoknya jemaah masih sama sekali belum siap. Padahal di antara tugas kewajiban imam adalah mengatur shaf. Dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala sawu sufufakum. Di Rasulullah biasanya menghadap jamaah, kemudian menyuruh merapatkan shaf, luruskan shaf kalian. Karena meluruskan shaf, merapatkan shaf dalam riwayat yang lain adalah termasuk mendirikan sholat. Hadis yang lain, min tamami shalah, termasuk kesempurnaan sholat adalah iqamatus sufuf, iqamatus shaf. Termasuk kesempurnaan sholat berjamaah adalah meluruskan, merapatkan shaf. Ini riwayat siapa ini? Riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kemudian diriwayatkan bahwasanya sahabat Umar menugaskan beberapa orang untuk meluruskan shaf. Ini biasanya kalau sholat Id yang jemaahnya banyak itu ada yang tugasnya meluruskan shaf, karena jemaahnya sangat banyak, tidak mungkin imam bisa mengatur sendiri. Nah, sahabat Umar menugaskan beberapa orang untuk merapikan shaf. Fala yukabbiruna, di sini Umar tidak akan mengumandangkan takbir hatta yuhbaro, sehingga beliau diberitahu anna sufuh qad istawat, bahwasanya shaf sudah lurus, sudah rapat. Nah, ini di kampung saya juga begitu. Kalau sudah sholat Id, ada yang bertugas di belakang mengatur jamaah agar shafnya lurus. Nah, maka imam tidak akan takbir sehingga diberi kode dari yang belakang shafnya sudah lurus, nah baru mengumandangkan takbir. Demikian juga sahabat Ali dan Utsman, karena keduanya sangat menjaga masalah itu. Beliau mengatakan luruskanlah. Ali mengatakan taqaddam ya fulan, wahai fulan agak maju sedikit, belum lurus. Ta'akhir ya fulan, wahai fulan mundur karena tidak lurus. Nah, begitu, oke. Jadi ini tugas imam merapatkan, meluruskan shaf. Apa ukuran lurus? Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Maka kita tidak usah prinsipnya kalau diajak lurus mau tidak mau ya sudah. Jadi kita sudah berusaha. Ini ada hadisnya, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud nomor sekian dan sekian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menghadap kepada jamaah lalu bersabda. Nah, ini Rasulullah menghadap ke jamaah memang. Tapi kalau di masjid saya, karena semuanya sudah paham, tidak usah ngomong luruskanlah, dilihat aja mereka sudah paham, ya cuma lihat aja. Kalau tidak lurus baru beri isyarat lah, tidak harus berucap. Prinsipnya mengatur jamaah agar lurus. Kalau saya biasanya menghadap ke belakang, para jamaah sudah paham, yang belum lurus saya tidak akan takbir kecuali semuanya sudah lurus. Nah, begitu. Jadi kewajiban imam adalah mengatur shaf agar shafnya itu lurus. Luruskanlah shaf kalian. Beliau mengucapkan 3 kali, demi Allah hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berselisih. Nah, ini Rasulullah sampai
bersabda begitu nggih, kalau kamu tidak lurus hati kalian nanti juga akan berselisih. Kata Nu'man ini Abu Mas'ud tadi nggih, nama lain dari Abu Mas'ud. Maka saya melihat seseorang melekatkan atau merapatkan pundaknya ke pundak temannya. Demikian pula antara lutut dan mata kakinya dengan lutut mata kaki teman. Jadi kalau lututnya agak susah, lutut agak susah. Kalau saya paling pundak, karena kalau kaki bisa melebar, bisa merapat. Jadi kalau sudah pundak menempel, nah itu cukup, cukup. Karena kemarin ada yang cerita, Ustaz, saya ingin merapatkan soft tapi di samping saya tidak mau, kaki saya malah diinjak, injak kaki kata. Ya tidak semua orang paham memang, ya kita juga menjaga diri lah. Yang jelas kita berusaha merapat, kalau di samping kita tidak mau ya sudah, tidak usah memaksakan diri. Karena tidak semua orang memahami masalah tuntunan sholat berjamaah. Ada yang baca, ada yang tidak. Nah begitu, karena kadang malah terjadi perselisihan kalau kita tidak paham, malah terjadi ribut nanti itu. Oh ini nomornya ada yang kelewat, yang nomor 1 malah tidak ada nomornya, maka saya lihat kok baru nomor 2 di sini. Berikut, tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak suka. Bukan 1-2 orang, tetapi jamaah secara umum tidak senang. Dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas Abdullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda, salah satun, ada 3 golongan, la tartafi'u salatuhum, yang salatnya tidak naik, maksudnya tidak diangkat sampai kepada Allah, fauqa ru'usihim, dari atas kepala mereka, sibron, meskipun hanya sejengkal. Salatnya tidak akan dilaporkan kepada Allah. Rajulun amma qauman, seseorang yang mengimami suatu kaum, wahum lahu karihun, sedangkan kaum itu benci padanya. Ini benci urusan akhlak. Oh dia tidak pernah kok jadi imam, makmumnya merasa tidak srek. Tapi kalau hanya 1-2 orang urusan pribadi, ya itu beda. Ini sudah kaum, maka bahasa hadisnya kaum. Rajulun amma qauman, seseorang yang mengimami suatu kaum, padahal kaum itu tidak senang padanya, maka salatnya tidak akan diangkat. Maka takmir, mengangkat, menetapkan imam yang secara umum jamaah tidak membenci, secara umum, bukan hanya 1-2 orang, maka ditetapkan. Memang seharusnya imam itu ditetapkan biar tidak rebutan. Orang yang tidak layak jadi imam jangan sampai menjadi imam. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang tidur sedangkan suaminya tidak ridho. Akhawani mutasarimani, 2 bersaudara yang bermusuhan, sampai mereka berdamai. Mengeraskan bacaan amin termasuk imam. Yang mengeraskan amin bukan hanya makmum, tapi imam juga mengeraskan. Tapi rata-rata imam biasanya aminnya pelan, tidak terdengar. Kita baca hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah yang pertama. Orang banyak meninggalkan bacaan amin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, beliau mengucapkan amin hingga orang-orang yang berada di shaf pertama mendengar. Di Rasulullah pun mengeraskan amin ketika menjadi imam, bukan aminnya imam itu pelan, keras, dan masjid pun bergemuruh karena para jamaah mengaminkan dengan keras. Nah, di sini maka ada perintah, seharusnya makmum ketika amin itu tidak mendahului imam. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin.
nggih. Di imam amin baru diikuti makmum. Tapi tidak harus selesai aminnya imam sudah mengucapkan A, nah baru jamaah baru mengikuti seharusnya. Tapi ya karena tidak semua jamaah paham, imam baru dzolin sudah jamaah sudah amin. Nah itu biasa gitu di masyarakat. Ya karena yang hal-hal seperti ini kan mungkin tidak semua orang membaca, maka tuntunan salat berjamaah ini kita sampaikan. Di aminnya makmum seharusnya menunggu aminnya imam. Jadi imam sudah memulai A, nah kita baru mengikuti A. Fa innahu, nah di sini ada fadilahnya. Fa innahu karena man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya bersamaan aminnya malaikat, nah malaikat juga mengaminkan, maka tidak mungkin aminnya malaikat mendahului imam. Maka barang siapa yang aminnya bersamaan aminnya malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Waqala Ibnu Syihab mengatakan, salah seorang sahabat dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu amin, juga mengucapkan amin. Nah begitu, nggih. Jadi sekali lagi bagi yang menjadi imam, nah juga mengeraskan amin, nah biar didengar makmum. Ketika makmum mendengar, nah maka ucapannya mengikuti imam, tidak mendahului imam. Kalau imam aminnya pelan, makmum kan tidak tahu imam sudah amin belum, kan begitu kan. Nah maka imam aminnya juga keras, biar makmum tahu bahwa imam sudah amin, maka makmum mengikuti. Nah begitu seharusnya. Dilarang mendahului imam. Dari Anas bin Malik, telah salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada suatu hari. Falamma qadha salah, ketika salat sudah selesai, aqbala alaina, Rasulullah menghadap kita. Faqala ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini imamukum, sesungguhnya aku adalah imammu. Fala tasbikuni, maka janganlah mendahului aku birruku, ketika ruku, wala bisujud, ketika sujud, wala bil qiyam, demikian juga ketika berdiri, wala bil insyiraf, demikian juga ketika sudah selesai salat, salam maksudnya. Fa ini arakum amami, sesungguhnya aku melihat siapa yang di depanku, wa min khalfi, dan yang di belakangku, karena Rasulullah mendapat wahyu itu, di arah depan dan belakangku. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sumpah Rasulullah. Kalau kitab biasanya cuma demi Allah, ini sama demi Allah, cuma Rasulullah menggunakan bahasa demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau ra'aitum ma ra'aitu, andaikan kalian bisa melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan, sungguh kalian sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian lebih banyak menangis. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, engkau melihat apa wahai Rasulullah? Ra'aitul jannah wan nar, aku bisa melihat surga dan neraka, lebih banyak yang masuk neraka. Nah, maka kalian akan banyak menangis ini, agar selalu berusaha bisa masuk surga. Bagaimana ngerinya masuk neraka, begitu. Ancaman bagi yang mendahului imam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala amma yahsa ahadukum aula yahsa ahadukum, tidakkah salah seorang di antara kalian takut, atau apakah seorang tidak merasa takut? Idza rafa'a ra'sahu, ketika ia mengangkat kepalanya, qoblal imam, sebelum imam, dia mendahului gerakannya daripada gerakan imam. Ayyaja'alallah, kemudian Allah menjadikan ra'sahu, kepalanya, ra'sal kimar, menjadi kepala keledai,
atau Allah menjadikan wajahnya menjadi wajah keledai. Nah itu ancaman. Maka perintahnya adalah mengikuti imam. Nanti di bawah ada hadisnya, ada hadisnya. Jadi mengikuti imam, tidak mendahului imam. Maka ittiba, bahasanya ittiba. Ketika datang ke masjid juga datang dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak lari. Nah ini biasanya kalau sudah merasa agak terlambat lari, rata-rata kita begitu tuh, karena tidak ingin terlambat. Tapi kita seharusnya tetap tenang. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sami'tul iqamah, jika kalian sudah mendengar iqamah, famsu ila shalah, maka segeralah jalan menuju salat. Waalaikum bisakinah wal waqar, dan hendaklah kamu tetap tenang dan tidak tergesa-gesa lah. Tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, jangan cepat-cepat, ya samalah tergesa-gesa. Fama adraktum, apa yang kamu jumpai, fasallu, maka segeralah salat. Fama fatakum fa'atimu, dan apa yang kamu terlewat maka sempurnakanlah. Ketinggalan satu rakaat ya disempurnakan. Nah ini kadang begitu, ya itu naluri kita biar kita tidak terlambat tergesa-gesa. Kalau sudah sampai masjid ngos-ngosan maka menjadi tidak tenang, kan? Nah, maka tetap santai, tidak masalah. Terlambat ya asal tidak menjadi kebiasaan. Suatu saat ya namanya orang terlambat wajar. Nah jamaah rahimakumullah, ada sebagian kalangan iqamah itu hanya cukup didengar yang di dalam masjid, tidak perlu pakai speaker. Dulu di masjid kampung saya begitu. Ketika saya pertama kali ke sana, loh, saya terlambat. Pertama kali ketika jamaah sudah, saya sampai masjid sudah terlambat. Loh ini kok sudah sholatnya selesai, saya padahal baru masuk. Oh, sholatnya sudah selesai, kita tidak dengar iqamah. Oh ternyata iqamahnya memang pelan. Iqamahnya tidak melalui speaker. Karena memang fatwa Pak Yainya begitu. Kemudian saya tanya-tanya itu, oh memang itu sudah alasannya iqamah itu hanya untuk yang berada di dalam masjid, yang di luar masjid bukan urusan lagi, katanya begitu. Wah ini tidak benar juga. Ini kan menunjukkan iqamah itu juga keras toh. Jika kamu mendengar iqamah, maka datanglah ke masjid dengan tenang. Berarti ini kan menunjukkan orang yang masih belum masuk masjid kan. Datanglah, jalanlah ke masjid. Nah maka waktu itu kemudian, nah ini tidak benar, tidak harus begitu. Tidak ada yang mengatakan iqamah itu cukup didengar yang ada di dalam masjid. Rasulullah saja sabdanya ini, jika kamu mendengar iqamah, kamu masih di rumah, maka segeralah berjalan menuju salat, menuju masjid. Tapi kamu tetap tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Nah itu jadi tetap menggunakan speaker. Akhirnya sampai sekarang menggunakan speaker. Dulu enggak, tapi sekarang sudah iqamah pun menggunakan speaker. Alasannya tadi iqamah cukup didengar orang yang sudah di masjid. Nah, karena hadisnya mengatakan jika kamu mendengar iqamah, bukan mendengar adzan ini. Ya karena kadang mungkin masih ada kesibukan yang belum selesai, adzan inginnya menyelesaikan tinggal sedikit. Tapi kalau sudah iqamah tinggalkan. Kalau sudah iqamah tinggalkan. Ah begitu nggih. Jadi datang ke masjid tetap dengan tenang, dengan santai, tidak perlu tergesa-gesa meskipun iqamah sudah dikumandangkan. Imam hendaknya mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat nih. Jadi a'lamuhum bis sunnah tadi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hadis riwayat dari Imam Anas, riwayat Imam Jamaah ya. Banyak perawi. Lafal yang saya kutip lafal dari Imam Bukhari. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu didirikan untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Jika kalian imam salat berdiri, maka salatlah kalian dengan berdiri. Fa idza raka'a farka'u. Jika imam telah rukuk, maka segeralah rukuk.
Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam bangkit maka bangkitlah, maksudnya itidal nggih. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Bagi makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd, ucapan yang pendek. Kalau mau menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'd. Ada membaca mil'u, ada membaca mil'a. Kalau saya dua-duanya boleh. Dulu waktu diajarkan ketika masih kecil, masih SD, yang hanya hafalan saja itu mil'u. Tapi ternyata ketika membaca hadisnya langsung, ada yang mil'u, ada mil'a. Itu kaitannya dengan ilmu nahwu, dengan bahasa Arab. Kenapa dibaca mil'a, kenapa dibaca mil'u? Yang jelas dua-duanya boleh. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika imam salat dengan berdiri, salatlah dengan berdiri. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Ketika imam salat dengan duduk, maka salatlah dengan duduk juga. Tapi yang salatlah dengan duduk ini sudah dimansuh nggih. Ini ketika sakitnya Rasulullah di awal nggih. Tapi ketika Rasulullah di Madinah di akhir hayatnya Rasulullah ketika sakit itu, ketika Rasulullah sholat dengan duduk, nah ada keterangan kalau membacanya tidak lengkap, nah biasanya sampai di sini, padahal ternyata dalam riwayat yang lain masih ada lanjutan. Okay. Maka saya tulis lengkap di sini. Qala Abu Abdillah, qala Al-Humaidi, idza shalla jalisan fasallu julusan. Sabda Nabi ketika sholat imam dengan duduk, maka sholatlah dengan duduk. Wa fi mardhil qadim, itu adalah di saat sakitnya Rasulullah yang terdahulu. Summa sholat ba'da dzalika, kemudian Nabi sholat setelah itu jalisan dengan duduk. Wan nasu khalfahu, sedangkan sahabat manusia di belakangnya kiaman sholatnya tetap dengan berdiri. Walam ya'murhu bil qu'ud, Rasulullah tidak menyuruhnya sholat dengan duduk. Nah, itu jadi ketika imam sholat dengan duduk padahal kita sanggup dengan berdiri, nah maka tetap kita sholatnya dengan berdiri nih, karena yang perintah dengan duduk itu sudah dimansuh nih, sudah dihapus karena sakitnya Rasulullah yang akhir. Nah, Rasulullah tidak menyuruh untuk duduk. Imam menjadi penjamin nih, maka imam harus paham tadi, karena ini nih, resikonya di sini kalau kita tidak paham tentang masalah salat menjadi imam. Nah, di sini dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, yusalluna lakum, para imam salat memimpin kalian. Fa in asabu falakum walahum, jika imam salatnya benar maka kamu mendapat pahala, mereka imam juga mendapat pahala. Wa in ahtau, nah jika imam keliru, falakum, maka kalian jamaah tetap mendapat pahala. Wa alaihim, sedangkan salahnya, dosanya tanggungan imam. Nah, di sini maka ketika tidak paham tentang hukum menjadi imam, ya jangan memaksakan dirilah. Maka menjadi imam itu bukan diperebutkan, tetapi siapa yang paling layak. Nah begitu. Nah yang sering menjadi pertanyaan di sini, batasan mengikuti imam. Saya sering ditanya, kalau kita makmum masbuk, imam sudah tasyahud akhir, padahal kita belum tasyahud akhir karena masih ingin menyempurnakan sholat, duduknya apakah sama dengan imam atau tidak? Nah ini saya hampir di setiap tempat saya ditanya masalah itu ini. Maka mengikuti imam itu hanya masalah yang utama, masalah yang pokok. Hadisnya tadi, ju'ilal imam liyuk tamabih, imam itu didirikan untuk diikuti. Ketika takbir maka takbir, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Nah yang diikuti masalah yang pokok. Untuk cara tidak harus diikuti. Nah karena sebagian mengatakan mengikuti duduknya imam. Nah kemudian waktu itu ketika ada yang berpendapat begitu, saya tanya balik, ada imam ketika sholat, faham ya, sebagian salafi
ketika sami Allah liman hamidah sedekap? Ada kan? Apakah makmum harus wajib ikut sedekap? Enggak lah, sudah dijawab. Ada imam ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari kan? Apakah makmum harus ikut menggerak-gerakkan? Ya tidak lah, sama berarti ya tidak kan? Lalu kenapa kok imam ketika duduk tasyahud akhir kita juga harus ikut duduk tasyahud akhir tawaruk? Begitu. Maka perintah di sini tadi ketika imam duduk tidak ada duduklah seperti duduknya imam kan? Ketika imam sujud tidak harus seperti sujudnya imam, tidak ada perintah sujudlah seperti sujudnya imam kan, tidak ada kan? Sebagian mazhab Malik ketika salat itu tidak sedekap Allahu Akbar itu tangannya ke bawah. Kemarin ada yang tanya siapa ya? Murid saya sendiri. Ustaz, saya pernah melihat ada orang kok sholatnya tidak sedekap ya. Itu sebagian mazhab Malik, bukan seluruh mazhab Malik tapi sebagian mazhab Malik. Dulu di pondok saya juga pernah ada tamu dari Libya waktu itu. Libya itu mayoritas mazhabnya Malik. Ketika sholat tidak sedekap, kita kan heran waktu itu, belum pernah lihat begitu kan. Kemudian kita tanya kepada ustadz kita, oh itu mazhab Malik memang begitu. Sebagian mazhab Malik ketika sholat tidak sedekap, itu sebagian. Tapi ternyata mazhab Malik itu pun tidak semua, karena mereka sebagian mungkin tidak sampai riwayat bahwasanya memang pernah. Jadi tidak setiap saat ketika kita membaca kitabnya Imam Malik, pendapatnya Imam Malik, ternyata Imam Malik tidak sedekap itu ternyata ada alasan. Imam Malik ketika tidak sedekap waktu itu karena tangannya waktu itu sedang sakit, dia tidak bisa menekuk tangannya, maka salatnya ke bawah. Nah begitu sebetulnya, bukan pendapat Imam Malik secara umum, cuma ada sebagian muridnya pernah melihat Imam Malik ketika salat tidak sedekap. Akhirnya yang melihat Imam Malik tidak sedekap, padahal itu tadi ternyata kalau kita membaca pendapatnya ternyata Imam Malik tidak sedekap itu ada alasan tadi. Nah maka ketika imam sudah tasyahud akhir, duduknya tawaruk, bagi makmum masbuk duduknya tetap duduk iftiros. Nah di dalam hadis dijelaskan bahwasanya duduk tawaruk itu cuma satu, idza qa'ada fi taslim qa'ada mutawarrikan, dan itu hadisnya banyak dengan berbagai macam redaksi. Ketika Nabi duduk, yang duduk itu ada salam, maka Nabi duduknya tawaruk. Idza qa'ada yanqadhi fihi shalah qa'ada mutawarrikan, ketika Nabi duduk yang itu adalah akhir salat, maka nabinya tawaruk. Cuma beda saja, beda redaksi. Ketika duduk di dalamnya ada salam, kemudian riwayat yang lain ketika duduk itu sebagai akhir salat. Nah bedanya cuma redaksi situ, tapi maksudnya sama, yaitu duduk sebagai duduk terakhir ya kan. Ketika duduk terakhir salam, maka duduknya tawaruk. Selain duduk terakhir semuanya duduknya iftiros. Jadi duduk tawaruk itu cuma satu, yaitu ketika akan salam. Begitu. Karena makmum masbuk belum akan salam, maka duduknya tetap iftiros. Begitu. Ini sebagian kalangan masih begitu. Kemarin saya sempat nyampaikan kepada salah seorang anggota Majelis Tarjih Pusat, ini fatwanya kok begini, kok mengikuti duduknya imam tadi yang saya ceritakan tadi. Kemudian saya tanya tadi, apakah ketika imam sedekap ketika i'tidal kita juga harus sedekap? Ya tidak. Lah kok kenapa kok kita harus mengikuti duduknya imam tadi? Ketika imam angkat tangannya sepundak, padahal menurut Majelis Tarjih kan sejajar telinga kan, apakah kita angkat tangannya juga harus sejajar pundak? Ya enggak. Nah maka tadi masalah khilafiyah, masalah kaifiyah itu tidak harus sama, sesuai dengan pahamnya masing-masing. Imam kunut, apakah kita juga harus ikut kunut? Enggak, ya sama berarti. Imam tadi duduk tawaruk karena memang mau salam. Kita belum mau salam kok kenapa harus ikut? Nah tadi, jadi yang diikuti adalah duduk-duduk.
tidak harus duduknya sama dengan imam, karena memang tidak ada perintah duduklah seperti duduknya imam, kan tidak ada. I'tidal seperti i'tidalnya imam juga tidak ada perintah. Ketika imam i'tidal, i'tidal, tapi cara i'tidal tidak harus sama. Ketika imam ketika mau sujud mendahulukan tangan, apakah kita juga harus mendahulukan tangan? Enggak, karena keyakinan kita lutut dulu, kan begitu. Menurut majelis tarjih kan lutut dulu. Nah, maka masalah khilafiyah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak harus mengikuti imam. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ke anggota majelis tarjih pusat. Nah, iya nanti saya sampaikan lagi ke, karena di putusan begitu, di fatwa saya baca, loh ini fatwanya kok begini ini kan. Nah, kalau tidak sesuai ya saya sampaikan, karena ini masalah ijtihad. Ijtihad itu majelis tarjih sering keliru juga. Ya tidak sering, tapi beberapa keliru, akhirnya diralat ini. Monggo kalau ada pertanyaan dulu, ini kayaknya tidak rampung, masih agak banyak. Insya Allah nanti dilanjutkan pertemuan berikut, nggih. Jadi sampai nomor 6, nggih, sampai nomor 6 nanti. Oh, ada pertanyaan, saya jawab dulu. Ada pertanyaan. Bolehkah makmum lama-lama sujud padahal imam sudah duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir nggih? Inama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Prinsipnya ketika imam sudah sempurna ketika duduk maka segera duduk. Kalau mengakhirkan ingin sujudnya lama, nah itu menyalahi sunnah nggih. Tidak sampai batal, cuma menyalahi sunnah. Kalau mau sujud lama, nah itu ketika sholat sunnah, ketika sholat sendiri. Nah, kita bisa kehilangan sholat jamaah kalau kita tidak mengikuti imam. Maka ketika imam duduk sama. Ketika kita al-fatihah belum selesai, imam sudah rukuk, ya segera rukuk. Ya, kecuali tinggal waladhdallin, ya selesaikan. Tapi kalau kita masih ihdinas siratal mustaqim, imam rukuk, ya kita segera rukuk meskipun al-fatihahnya belum selesai tanggungan imam. Maka imam menjadi penjamin tadi, nggih. Sama ketika imam sujud, apalagi kita sudah sempurna sujudnya, ketika imam duduk ya kita segera duduk. Tidak perlu kalau mau melamakan ketika sujud, nah itu tempatnya di salat sunnah, nggih. Begitu. Yang kedua, yang boleh mengeraskan imam pada dasarnya adalah imam. Makmum tidak boleh mengeraskan karena akan mengganggu sebelahnya. Ini diantara jamaah kadang masih banyak yang begitu, ya karena prinsipnya mereka tidak tahu, tidak belajar. Memang ya kita akhirnya terganggu kalau sampai kita itu bacaannya dikeraskan, itu bagaimanapun mengganggu. Jadi yang berhak mengeraskan bacaan itu hanya imam. Imam karena memang biar didengar makmum sebagai apa-apa Allahu Akbar ataupun yang lain itu hanya imam. Makmum hanya bibirnya bergerak saja, tidak perlu didengar oleh sebelah kita. Kita malah ribut nanti, nggih. Nah begitu prinsipnya. Jadi yang berhak mengeraskan bacaan, nah itu hanya makmum. Bagaimana bacaan sir makmum terlalu keras, nah ini, nggih. Jadi ini prinsipnya akan mengganggu jemaah yang lain. Maka makmum, sekali lagi prinsipnya makmum itu bacaannya cukup didengar diri sendiri, tidak perlu didengar, bahkan tidak perlu didengar, yang jelas mulutnya bergerak, nah itu sudah cukup, tidak perlu dikeraskan. Maka bacaan makmum itu memang pada asalnya sir, pada asalnya bacaan makmum adalah pelan. Begitu pertanyaan yang sudah masuk. Nah, monggo kalau masih ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Ustaz, masalah tadi yang pertama, Ustaz. Imam dipilih yang pertama adalah bagus bacaannya dari Al-Quran.
serta banyak hafalannya Al-Quran. Bagaimana kalau yang hafal itu Ustaz belum balik? Belum balik. Iya, kan banyak sekarang anak-anak yang sudah banyak habis Ya. bacaannya, tapi kan masih belum balik, ini masih usia 6 tahun, 7 Ya. tahun. Itu tadi sering ditanya. Ya, kalau hadis Nabi tadi coba di situ yang hadis nomor 2 itu anak 6-7 tahun itu kira-kira sudah balik belum ya waktu itu? Padahal waktu itu usiaku baru 6 atau 7 tahun. Itu kan berarti masih TK tak? Ya mungkin beda nggih, waktu dulu usia 6-7 tahun itu mungkin sudah dewasa. Kalau saya usia TK untuk imam ya orang srek juga, ini tidak enak. Tapi prinsipnya ketika anak itu sudah bisa membedakan, sudah mengetahui hukum-hukum pada dasarnya tidak masalah. Usia SD tetapi dia hukum-hukum masalah sholat juga sudah sangat paham, itu boleh pada dasarnya. Tapi kadang kita juga di antara kita kadang juga merasa kurang srek. Nah, kalau di antara kita masih kurang srek, nah maka lebih utama kalau kita yang memang sudah balik tetapi dari sisi bacaan bagus gitu. Tapi ketika yang lain bacaannya memang kurang bagus tetapi yang belum balik bacaannya sudah bagus, sudah sangat bagus sesuai dengan kaidah tajwid, ya tidak masalah untuk menjadi imam. Saya yang tidak ada video ternyata di sana di Arab sana biasa imam itu anak itu. Saya ada videonya, ada beberapa video itu. Ya mungkin masih anak itu ya, yang jelas masih usia SD lah, masih kecil itu menjadi imam, dan bacaannya memang bagus, sudah sesuai kaidah-kaidah tajwid. Tapi kalau kita ya itu tadilah melihat-lihatlah, karena bagaimanapun sebagian kita kadang ada yang merasa tidak nyaman kalau imamnya masih terlalu anak, itu kadang kita tidak nyaman. Nah, maka kalau ada yang sudah dewasa, nah maka tentu yang dewasa lebih diutamakan. Ketika yang dewasa memang bacaannya sudah bagus, meskipun hafalannya belum terlalu banyak, tapi yang jelas yang paling utama tadi itu bacaannya sudah sesuai dengan tajwid. Tapi kalau sekali lagi kalau masih anak TK menjadi imam, kita juga tidak tidak nyaman gitu. Begitu. Nonggo kalau masih ada. Nonggo. Di tradisi masyarakat kita itu kan semua di Ramadan ya. Di Ramadan itu kan karena kalau imam sholat tarawih itu kan begini kan, digilir. Ya, nggih. Kayak yang masyarakat itu imam sholat tarawih dan misalnya itu digilir. Tapi ada sebagian imam itu memang sebenarnya tidak mampu gitu, tidak mampu bacanya, mohon maaf yang salah. Tapi dia tetap dijadwalkan di mana Ustaz. Padahal ketentuan kan sebenarnya kalau imam itu kan ini tidak memandang dia sholat tarawih atau sholat wajib ya kan, namanya ketentuan imam kan ada aturannya lah. Terus gimana itu Pak Ustaz sholatnya? Ya, ketika ada imam utama yang standby di situ yang bacanya lebih bagus, ya sebaiknya ya tetap imam utama. Ya kadang kalau Ramadan kan memang ada jadwal ceramah, yang ceramah sekaligus imam. Nah kalau kita tahu bacaannya bagus ya tidak masalah. Tapi kalau kita tahu bacaannya kurang, ya sebaiknya ada imam yang memang standby di situ. Kalau masjid-masjid besar biasanya ceramah hanya ceramah, yang imamnya sudah ada imam pokok. Biasanya kalau masjid-masjid besar begitu. Kalau masjid-masjid rata-rata yang ceramah jadi imam kan begitu. Kalau kita tahu bacaannya kurang bagus, ya sebaiknya memang kalau memang ada imam yang lebih bagus ya tetap, karena itu tadi sudah hadis, sudah aturan Nabi begitu. Jadi ada yang ceramahnya bagus tapi untuk bacaan kurang bagus, biasanya kan begitu kan. Nah, maka ketika ada yang bacaannya lebih bagus, ya yang bacaannya lebih bagus tentunya. Ini karena untuk imam kan sudah ada aturan tadi begitu. Khusus ceramah saja Ustaz ya. Ya, yang ya ceramahnya bagus, ceramah saja. Kalau memang bacaannya belum bagus begitu. Nah ini memang seharusnya mulai ditata kita. Kalau khutbah di Idul Fitri atau sholat Jumat itu kan lebih utama
gimana? Beda dengan yang jadi imam atau langsung yang khutbah? Nggak masalah, sama tadi nih. Prinsipnya ketika Jumat atau salat Id, ketika memang ada imam yang lebih bagus, ya itu imam pokoknya itu. Ketika memang lebih bagus, kecuali khotibnya memang sudah siap menjadi imam, bacaannya sudah sesuai, ya lebih utama imam sekaligus khotib ini. Ya, karena kadang memang ada yang khotib bagus, tapi ketika menjadi imam tidak. Banyak ada beberapa tokoh kita yang begitu. Kalau sudah khutbah mau, tapi kalau imam tidak mau. Ada beberapa tokoh kita yang begitu. Tapi saya sebutkan, tapi karena kalau di Ma'limin itu tidak pernah mau jadi imam karena memang merasa bacaannya tidak bagus. Karena kalau ada Ma'limin itu guru-guru Ma'limin yang suruh menjadi imam. Di Wiro Brajan itu di lapangan Mancasan itu kalau salat Id itu kalau ada beberapa khotib ketika di situ enggak mau kalau jadi imam mesti sini kan dekat Ma'limin, cari Ustaz Ma'limin yang itu menjadi imam begitu. Nah, begitu ya. Jadi prinsipnya untuk imam karena sudah ada tuntunan secara khusus dari Rasulullah, nah kita ikuti nih yang paling bagus bacaannya yang diutamakan. Nah tadi maka batasan mengikuti imam tadi adalah yang masalah pokok tadi nih, ada pertanyaan. Karena imam harus diikuti waktu itu. Ceritanya ada ketika imam membatalkan sholat, apakah kita juga harus ikut membatalkan? Oh, imam kok membatalkan sholat gimana? Nah, ceritanya begini. Ini pertanyaan dari waktu saya pas di Kalimantan. Ustaz, saya kemarin kan mampir masjid kan mau sholat duhur. Nah, imam jamaahnya sudah selesai. Ketika kita masuk mau sholat sudah ada 3 orang yang sholat duhur, maka kita kan karena datangnya akhir kan kita menjadi imam kan. Tapi ketika rakaat ketiga imamnya mau berdiri kan ragu-ragu. Kemudian imamnya ngomong, aku lali ki rakaat piro. Aku lali ki rakaat piro. Wah, iki imamnya somplak. Ya saya terpaksa juga membatalkan sholat kan itu kan. Apakah kalau begitu kita juga harus membatalkan? Nah, ya kalau saya tidak, ya seperti kalau imamnya kentut tinggal salah satu orang maju ganti imam selesai itu. Ketika imam membatalkan salah satu maju jadi imam selesai. Tapi waktu itu saya ketawa ya akhirnya batal. Imamnya orang genah itu. Berarti kan dia belum tahu tata cara menjadi imam. Kalau lupa ya dilanjutkan saja, kalau lupakan makmum mengingatkan, karena ada makmum mengingatkan subhanallah, ini malah aku lali kira rakaat piro katanya. Akhirnya ya batal semua gitu kan. Nah seperti itu ya. Maka perlunya tadi imam memang seharusnya memahami masalah-masalah tentang hukum-hukum sholat. Nah begitu begitu. Kalau masih ada mungkin mau satu pertanyaan dulu tentang meluruskan shaf nggih. Itu yang diluruskan itu karena ada yang patokannya aku sudah ada garis ya. Itu tungkaknya apa tumitnya apa ya tungkak tumitnya apa di depan apa yang depannya drijinya nggih. Karena itu bisa jadi kan beda. Kalau tongkaknya yang lurus itu yang lurus berarti belakang, kalau yang depan berarti kan itu apa ada hadisnya juga tentang pelurusan itu Ya. Karena menurut hadis tadi sangat penting, karena kalau tidak lurus hatinya itu akan berselisih nggih. Nggih, kalau untuk itu memang tidak ada satupun nggih apakah tumitnya atau bagian depan. Ya kalau saya yang lebih enak itu tumit nggih, karena kalau kaki kan beda panjangnya. Ada yang telapaknya panjang, ada yang enggak. Yang paling enak itu tumit yang berada di garis belakang gitu nggih. Tumit yang berada di garis belakang. Itu yang bisa bikin lurus. Kalau nanti yang menjadi ukuran bagian depan itu sulit kan.
panjangnya beda tadi nggih masalah iki. Saya lebih cenderung ke tumit, yang paling mudah itu tumit, yang lurus nggih. Paling mudah itu tumit. Karena kalau itu memang tidak ada satupun nggih penjelasan dari Nabi, cuma itu kebiasaan kita nggih. Yang paling mudah itu tumit berada di garis. Kalau dulu kan garisnya hanya kecil kan. Kalau sekarang ada sejadah sudah ada garisnya seperti itu. Tumit bagian garis belakang. Nah begitu. Karena kalau itu memang tidak ada satupun nggih ketentuan dari Nabi. Tapi dulu kan ada peristiwa yang itu Umar bin Khattab yang meluruskan Iya. Pedang. Berarti secara logika berarti depan. Kalau tidak lurus ya kena pedang itu. Nah kalau ditumit berarti dirijinya mesti enggak lurus, mesti kena pedang semua. Nah moga nanti dicari. Nggih, kalau itu memang ada satu riwayat nggih Umar meluruskan dengan pedang gitu. Tapi mungkin ya kalaupun toh tidak sama juga tidak terlalu nggih. Tidak kaki kan kalaupun toh beda panjangnya juga tidak terlalu nggih. Di prinsipnya memang selalu berusaha agar soft itu lurus gitu. Itu memang ada riwayat Umar luruskan dengan pedangnya gitu. Ya waktu itu gitu, sahabat Umar gitu. Karena waktu itu ketika salat itu sambil bawa senjata biasa gitu. Karena kadang perang tiba-tiba gitu. Nggih. Ini yang untuk suhu vakum atau suhu mentalnya selesai itu biasanya makmum itu kan jawab sami nawa atau nah. Ya. Hadisnya sami nawa atau itu ada. Ya, itu di antara kita kadang ketika imam memerintahkan sawu sufufakum dijawab jamaah sami'na wa ata'na. Tidak ada satupun tidak ada satupun jawaban sami'na wa ata'na. Bukan jawabannya yang utama tetapi meluruskan. Kadang cuma dijawab sami'na wa ata'na tapi tidak rapat, tidak lurus ya tidak ada gunanya. Jadi yang penting lurusnya itu bukan jawaban sami'na wa ata'na. Kalau jawaban sami'na wa ata'na tidak ada satupun hadis. Saya dulu ingat Pak Allahu yarham Ustaz Prapto Ibnu Jurem itu juga mengingatkan begitu, tidak ada itu sami'na wa ata'na. Bukan jawabannya sami'na wa ata'na yang utama tapi lurusnya itu loh. Lurusnya itu dulu masih ingat. Tapi sekarang sudah kalau di tempat-tempat kita sudah kita ingatkan tidak ada jawaban sami'na wa ata'na, tapi yang penting adalah lurus dan rapatnya. Dulu begitu di Jogja dulu banyak begitu, tapi kemudian kita sudah saling ingatkan tidak ada jawaban sami'na wa ata'na, tidak perlu dijawab tetapi dilaksanakan perintahnya imam, dijawab, diluruskan. Nah itu memang sering juga ditanyakan. Tapi sunat ya. Sunat yang imam mengucapkan sholat sunat. Ya surat maksudnya. Nah yang itu memang Rasulullah biasa begitu. Kan tadi ada keterangan Nabi menghadap kita, kemudian Nabi memerintahkan sawu sufufakum. Tadi kan sudah ada hadis-hadisnya. Itu memang kebiasaan Nabi. Aqimu sufufakum salasan. Nabi kadang sampai ucapkannya 3 kali. Luruskanlah shaf kalian, sampai 3 kali. Nabi menghadap ke arah kami itu kan. Yang apa ukuran rapat tadi, yang hadisnya di situ. Bisa bahasa Indonesia Ustaz ya? Bisa bahasa Indonesia ya? Ya bisa no. Ya, kalau kita mungkin kalau saya lebih sering pakai bahasa Indonesia, rapat, lurus gitu saja. Karena tidak semua orang pinter bahasa Arab, paham bahasa Arab. Karena ini belum masuk ke sholat kan, masih di pembukaan toh. Nah ini untuk mengatur tuh lebih pakai bahasa Indonesia. Tugasnya imam gitu Mas Budi. Tugasnya imam meluruskan saf. Jadi ucapan luruskan saf, rapatkan. Luruskan, rapatkan shaf. Sawu sufufakum. Begitu, sampun? Nggih, sementara cukup sudah jam 7 lebih berapa menit. Kalau di jam saya lebih 6 menit nggih di komputer. Demikian semoga bermanfaat. Insyaallah untuk pertemuan berikut masih melanjutkan nggih tentang salat berjamaah. Demikian semoga bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.